Halo, selamat malam teman-teman. Ya, jadi di konten yang pertama kemarin ada salah satu teman kita, sahabat kita yang berkomentar atau meminta untuk dibuatkan konten tentang self improvement atau self development. Teman-teman, pernah nggak sih kita itu ngerasa kok gue kayak jalan di tempat ya? Kok gue gini-gini aja ya? Padahal setiap hari kita sudah coba melakukan belajar hal baru, ketemu teman baru, ikut training baru, tapi kok stuck ya? Nah, teman-teman, coba kita lihat dan tonton video berikut ini ya. Lu pernah nggak sih ngerasa kayak hidup lu mentok, lu tahu lu harus berubah, lu tahu lu nggak bisa terus-terusan begini, tapi lu nggak tahu harus mulai dari mana. Rasanya kayak berdiri di tengah jalan gelap dan lu cuma bisa bengong. Gua sering banget ngerasa kayak gitu. Dari luar hidup gua kelihatan ya udah aja normal, tapi dalam hati kacau. Gua tahu gua harus berubah, harus lebih berani, lebih percaya diri, lebih bisa ngomong, lebih bisa ambil keputusan. Tapi tiap kali gue mau mulai, rasanya kayak, hah, mulai dari mana? Gak ada peta, gak ada petunjuk arah. Dan itu bikin gue makin bingung. Dan akhirnya gak ngapa-ngapain. Gue masih inget banget satu malam, gue duduk sendirian di kamar, lampu mati, laptop nyala. Di kepala gue cuma satu kalimat muter-muter, gue gak bisa terus begini. Tapi setiap kali gue nyoba mikir harus ngapain, otak gue kosong. Parahnya, gue malah ngebuka YouTube, scroll TikTok, cari cara berubah, cara biar pede, cara jadi lebih berani. Tapi habis itu nggak ada yang berubah juga, karena ternyata masalah gue bukan nggak tahu caranya, tapi gue terlalu takut untuk mulai. Kadang hal yang paling kita takutin bukan gagal, tapi berubah jadi versi diri yang belum kita kenal. Gue mikir kenapa ya susah banget mulai. Ternyata jawabannya karena otak gue terbiasa sama zona nyaman. Zona nyaman tuh bukan berarti semuanya enak. Kadang zona nyaman itu tempat yang bikin kita sedih, tapi familiar. Dan berubah itu artinya ninggalin semua yang familiar. Dan otak kita nggak suka itu. Makanya jangan heran kalau lo ngerasa stuck. Itu normal. Lo nggak sendirian. Gua inget perubahan pertama gua itu kecil banget. Sesimpel bilang enggak ke ajakan nongkrong yang sebenarnya gua nggak mau. Sesimpel bikin jurnal 3 menit sebelum tidur. Sesimpel bilang pendapat gua di grup. Walaupun suara gua gemeteran. Tapi dari hal kecil itu, gue dapat satu hal, keberanian kecil. Dan keberanian kecil itu nular. Dia kayak bola salju, makin lama makin gede. Kalau lo sekarang lagi ngerasa, gue nggak pede, gue nggak tahu arah, gue tahu gue harus berubah tapi bingung mulainya. Gue mau bilang ini, lo nggak harus langsung punya rencana besar. Mulailah dari satu hal kecil hari ini. Tanya ke diri lo, apa satu hal kecil yang bisa gue ubah hari ini? Tulis, lakuin, ulangi. Dan lo akan kaget, 1 bulan ke depan lo bukan orang yang sama lagi. Jangan tunggu motivasi gede, jangan tunggu siap, mulai aja dulu. Jangan nunggu jadi berani buat mulai. Mulailah biar lo jadi berani. Gua mau ngajak lo satu hal. Malam ini ambil waktu 5 menit, tutup HP lo, buka notes atau buku, dan tulis. Gue mau berubah karena hal kecil pertama yang bisa gue lakuin adalah itu aja. Gue tahu ini nggak langsung bikin semuanya beres, tapi ini bisa jadi langkah pertama lo. Dan langkah pertama itu lebih penting daripada niat gede yang nggak pernah jalan. Ingat lo nggak sendirian, gue juga lagi belajar, sama kayak lo. Dan kalau lo ngerasa ini relate, jangan lupa share ke temen lo yang juga lagi berjuang. Karena nggak ada yang berubah kalau nggak mulai. Hayo. Oke, teman-teman. Jadi itu tips and triknya bahwa kita itu harus coba memulai dulu. Gitu. Kita tulis hal-hal positif apa yang mau kita lakukan, lalu mulai aja dulu untuk terus melakukan perubahan, terus melakukan improvement. Teman-teman gak sendirian, sama saya juga di sini lagi berusaha untuk terus improve, untuk terus memperbaiki diri. Dengan cara apa? Dengan cara ya salah satunya ini, dengan cara membuat konten, membuat video, ketemu orang setiap hari, lalu datang ke kantor pagi, pulang sore, pulang malam. Itu hal yang coba saya lakukan rutinitas setiap harinya untuk melakukan perubahan. Nah, kalau teman-teman kira-kira apa yang paling relate dengan teman-teman sehari-hari? Itu untuk melakukan perubahan dan melakukan perbaikan pada diri teman-teman. Selanjutnya, coba komen di bawah apalagi yang akan kita bahas di next
konten yang lain. Thank you.